Selamat siang, saya Gih Pratama dari Tribun News. Hari ini berkesempatan untuk mewawancara manajer salah satu klub terbaik di Indonesia, Persebaya Surabaya, dan ini Mas Chandra Wahyudi. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mas. Ini Mas, terkait persiapan Liga 1 yang sebentar lagi akan dimulai. Persebaya kan punya sikap untuk sebenarnya menolak Liga 1 bergulir. Seperti itu. Apa pertimbangannya waktu itu? Jadi gini, Mas, dalam posisi saat ini Persebaya memang belum memutuskan apakah lanjut atau tidak. Tapi sebenarnya ini bukan dalam artian Persebaya tidak setuju dengan Liga atau tidak setuju dengan kelanjutan kompetisi. Sebenarnya ini adalah sikap dari Persebaya untuk men-challenge kepada PSSI, kepada PT Liga Indonesia Baru sebagai operator untuk skema atau detail-detail kompetisi yang jelas. Kenapa? Karena sampai sejauh ini, sampai saat ini, yang ini sudah akhir Juli, artinya sudah 60 hari dari lanjutan Liga 1 Oktober yang memang sudah diputuskan PSSI. Kami di Persebaya belum mendapatkan detail-detail yang pasti soal kompetisi ini. Terakhir kami berkomunikasi dengan PSSI dengan PT Liga Indonesia Baru adalah tanggal 17 Juli, 2 minggu yang lalu. Saat itu juga belum ada paparan yang jelas. Kami memang ada paparan dari soal komersial, dan kemudian soal bagaimana pertandingan mekanisme mobilisasi di Jawa dan sebagainya. Tapi masih ada banyak pekerjaan atau banyak pertanyaan besar di Persebaya dan juga di klub-klub yang lain terkait detail-detail soal bagaimana protokol kesehatannya dan sebagainya, yang itu membuat kami sejauh ini memang belum nyaman untuk bisa mengatakan apakah lanjut atau tidak. Itu, Mas. Kalau untuk para pemain sendiri seperti apa dengan jeda kompetisi yang cukup lama ini? Apakah euforianya berkurang atau bagaimana? Kalau aktivitas tim memang praktis sudah berhenti sejak akhir Maret. Jadi Persebaya terakhir melakukan pertandingan Liga 1 itu tanggal 13 Maret. Kemudian setelah itu masih ada beberapa aktivitas latihan. Tapi kan kemudian semuanya terhenti karena ya pemerintah memutuskan bahwa seluruh aktivitas harus dihentikan. Kemudian Liga juga memutuskan bahwa kompetisi dihentikan dalam waktu tertentu mulai akhir Maret. Jadi memang sejak itu praktis tidak ada aktivitas tim. Cuma kami di Persebaya ada beberapa kali sesi latihan dari latihan online yang dilakukan oleh tim pelatih dan sebagainya. Secara tim memang pasti akan berdampak. Tapi ini juga dihadapi atau dialami oleh seluruh klub Liga 1. Jadi bagi kami ini situasinya situasi yang memang darurat dan juga dialami oleh semua tim. Yang penting adalah kami menjaga komunikasi dan kemudian ada beberapa program latihan online atau meeting yang itu juga bertujuan untuk menjaga kondisi. Meskipun saya juga cek beberapa pemain ternyata juga melakukan latihan sendiri-sendiri di rumah. Yang kami tekankan ke mereka sebenarnya adalah di masa seperti ini yang penting menjaga kesehatan dulu. Jadi kesehatan itu yang utama dulu yang harus dijaga biar kalau nanti misalnya situasinya lebih baik dan memang Persebaya mengikuti Liga, kami tidak mengalami kesulitan banyak untuk beradaptasi. Untuk ini kontrak pemain, Mas, apakah ada negosiasi ulang atau tetap seperti yang disetujui di awal musim? Pasti ada renegosiasi dan Persebaya mengikuti arahan dari PSSI. Jadi ketika akhir Maret dulu dihentikan, PSSI mengeluarkan surat keputusan nomor 48 yang intinya memberi kewenangan kepada klub untuk memberikan gaji kepada pemain, pelatih, ofisial sebesar 20% untuk periode Maret, April, Mei, Juni. Itu sudah kami jalankan dan sudah disepakati oleh seluruh anggota tim dan sudah berjalan. Nah, di periode setelah Juni, PSSI mengeluarkan lagi surat keputusan nomor 53 yang intinya adalah memberi kewenangan kepada klub untuk merenegosiasi lagi soal kelanjutan kontrak. Nah, di situ juga ada poin-poin yang sudah kami komunikasikan kepada para pemain dan pelatih serta ofis Persebaya. Salah satunya adalah bahwa ketika kompetisi belum berjalan, klub boleh menggunakan skep nomor 48 untuk penggajian. Dan itu sudah kita komunikasikan juga. Terus kemudian juga ada bahwa kalau
1 bulan sebelum kompetisi, misalnya kompetisi jalan 1 Oktober, jadi 1 bulan sebelumnya, itu klub boleh melakukan renegosiasi kontrak gaji pada kisaran 50%. Dua hal itu sudah kami komunikasikan semuanya ke pemain, dan alhamdulillah jadi proses renegosiasi sekarang lagi berjalan, sudah ada beberapa yang menyetujui dan ada beberapa yang memang masih dalam proses, terutama yang tidak ada di Surabaya. Jadi kan harus kita komunikasikan juga seperti apa, dan juga ke beberapa pemain asing yang kebetulan 3 pemain asing Persebaya ini semuanya pulang, tinggal 1 di Indonesia. Ini lagi proses renegosiasinya lagi berjalan. Itu Mas. Untuk target tim sendiri, dengan adanya jeda kompetisi yang lama ini, apakah ada revisi mengenai target di akhir musim bagi Persebaya Surabaya? Ya, yang jelas situasinya ini berbeda. Di awal musim kami mempunyai target yang target yang rasional lah, sesuai dengan situasi di awal musim yang semuanya masih baik-baik saja. Dari hasil 2 musim sebelumnya, Persebaya memang ada peningkatan. 2018 kami mengakhiri musim di peringkat ke-5, kemudian 2019 alhamdulillah di peringkat ke-2. Itulah mengapa di awal musim 2020 kami di jajaran manajemen punya target bahwa 2020 harus lebih baik dari 2019. Itu kami buktikan dengan rekrutmen pemain, rekrutmen staf pelatih yang menurut kami harus lebih baik dari 2019. Dan alhamdulillah di pre-season kami mendapatkan hasil yang juga baik, artinya kami meraih trofi di Piala Gubernur Jatim. Nah, tentu semuanya berubah ketika ada pandemi. Itu juga berpengaruh besar terhadap target kami. Baru 2 pertandingan dan kemudian hasilnya memang belum memuaskan 2 pertandingan, tapi kemudian langsung terhenti sampai sekian lama. Ini otomatis membuat seluruh suasana tim juga berubah. Secara psikologis juga akan berubah, kemudian secara yang lain teknis juga akan berubah. Ini kan kalau misalnya kita restart lagi Oktober, semuanya kan juga akan berubah. Mungkin persiapan kita yang dulu di awal musim bagus, bisa jadi sekarang tidak bisa maksimal lagi karena situasinya seperti ini. Kita nggak pernah bertemu, praktis sudah 4 bulan nggak pernah bertemu. Jadi kami di manajemen Persebaya juga realistis, depan kalau misal nanti kompetisi jalan dan Persebaya memutuskan ikut, pasti akan ada penyesuaian target. Apalagi kalau misalnya nanti sistemnya juga berubah. Misalnya tidak ada degradasi, harus ada memainkan pemain senior, pasti itu akan merubah semua atmosfer kompetisi dan target kita akan menyesuaikan seperti apa nanti situasi di lapangan. Itu Mas. Tadi menyinggung kualitas pemain, Mas. Persebaya itu punya salah satu kualitas terbaik yang ada di Liga 1. Otomatis panggilan timnas banyak, baik senior maupun junior. Bagaimana Persebaya menyikapi itu? Apakah akan dilepas 100% untuk timnas atau akan dicoba dinegosiasi ulang jika pemainnya dipanggil? Gini, dari awal Persebaya ini berkomitmen untuk mensupport timnas. Artinya Persebaya ini bagian dari organisasi PSSI dan kita ini juga ada kebanggaan ketika pemain-pemain Persebaya ini bisa membela Indonesia, bisa membela negara. Dan di sisi lain, bagi para pemain juga ada motivasi lebih ketika bisa membela timnas. Saat ini ada 4 pemain Persebaya yang dipanggil untuk pemusatan latihan timnas senior. Kemudian ada 3 pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan timnas U19. Selain itu juga ada 4 pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan timnas U16. Jadi ada 11 pemain Persebaya di 3 kelompok timnas ini yang dipanggil. Jadi ini juga satu sisi memberikan kebanggaan kepada Persebaya karena apa yang kami lakukan selama ini ternyata ada hasil positifnya dan bisa membantu ke negara. Masalah komitmen, pasti Persebaya berkomitmen 100% untuk mendukung timnas. Selama itu tidak mengganggu dan itu tidak berdampak buruk ke pemain, kami pasti akan memberikan support sepenuhnya kepada timnas. Oke. Ini Mas terkait kandang. Persebaya belum menentukan kandang sejauh ini, sedang Liga 1 yang terpusat. Apa pertimbangannya untuk belum menentukan kandang sejauh ini?
Pertama, kami memang harus menunggu dulu, Mas. Menunggu dulu detail-detail seperti apa dari Liga, seperti yang saya sampaikan di awal. Dan sampai saat ini kami belum mendapatkan itu, jujur saja. Artinya dengan pola kompetisi yang luar biasa. Jadi PSSI ini kan menamai lanjutan kompetisi nanti itu dengan titel extraordinary competition. Jadi kompetisi luar biasa. Karena di tengah situasi pandemi yang kita semua belum tahu kapan akan berakhir. Nah, Persebaya mengukur dulu di sana. Sampai sejauh apa kesiapan liga itu seperti apa, sehingga ketika Persebaya memutuskan ikut atau tidak, itu Persebaya juga nyaman dalam posisi yang nyaman. Nah, terkait home base, sudah bisa dipastikan bahwa memang Persebaya tidak akan berhome base di Surabaya. Karena dua stadion yang ada di Surabaya, dua-duanya dalam tahap renovasi untuk persiapan tuan rumah Piala Dunia U20 tahun depan. Kami sudah berkomunikasi dengan pemerintah kota, dan memang hampir pasti Persebaya tidak akan bisa berhome base di Gelora Bung Tomo. Ada opsi di Gelora 10 November, tapi juga kami lagi berhitung karena stadion ini juga belum pernah diverifikasi oleh PT Liga. Jadi memang sejauh ini kami berusaha untuk berusaha untuk memikirkan opsi di luar Surabaya, mana yang terbaik kalau memang nanti Persebaya memutuskan untuk ikut. Oke. Persebaya apakah punya target untuk punya kandang sendiri, Mas? Seperti Bali United misalnya? Jadi lepas dari pemilikan pemerintah stadion tersebut. Ya, dalam konsep sepak bola sebagai sebuah industri, memang sebuah klub idealnya itu punya infrastruktur yang baik yang mendukung aktivitasnya. Entah itu lapangan latihan, entah itu tempat untuk training ground sendiri, atau yang bahkan yang lebih paripurna mungkin adalah memiliki stadion sendiri. Cuma problemnya kan ya belum ada klub di Indonesia yang memiliki stadion sendiri. Rata-rata semua stadion itu milik pemerintah, kemudian klub itu menjalin kerjasama dan sebagainya. Persebaya juga ada gambaran seperti itu, karena itu satu sisi memberikan keuntungan, klub memiliki stadion sendiri, entah itu menyewa atau bahkan mungkin membangun sendiri, itu menjadi keuntungan apapun. Ya, dalam proses ke sana memang ya tidak bisa dipungkiri biayanya pasti juga tidak kecil. Dan dalam industri sepak bola Indonesia masih banyak klub yang harus tertatih-tatih untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya sehari-hari. Cuma dalam jangka panjang itu juga jadi salah satu opsi dan tujuan yang ingin kami gapai. Mudah-mudahan kalau semua perhitungan bisnisnya Persebaya bisa jalan dan juga atmosfer sepak bola Indonesia ini lebih baik, bukan tidak mungkin memang ada klub, entah itu Persebaya atau mungkin beberapa klub yang lain yang secara finansial sehat yang suatu ketika bisa memiliki stadion sendiri. Oke. Yaudah Mas, itu cukup dari saya. Terima kasih waktunya Mas Anda. Oke, Mas Gigi. Ya, terima kasih banyak Mas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.